Detik-detik pendukung Anies Baswedan ngamuk dan menendang pintu gerbang kantor PKS dan menjadi gaduh dan tambah tegang. Kita tetap harus komitmen kawan-kawan. Aksi damai, jangan sampai ada hal-hal yang membuat masa aksi ini panas. Itulah brutalnya pendukung Anies Baswedan menendang pintu kantor PKS dan hampir membakar motor, katanya begitu ya. Emosi banget ini pendukung Anies Baswedan nih, aduh. Ya, pendukung Anies Baswedan ini mengatakan kalau PKS adalah pengkhianat apabila tidak menjalankan perintah konstituen untuk mencalonkan Anies Baswedan. Kita yakini di sini bahwa PKS mempunyai hak untuk memilih siapa yang wajib dicalonkan oleh partai PKS. Tapi lagi-lagi konstituen PKS di Jakarta juga memilih hak bahwa ketika PKS tidak mencalonkan Anies, kita juga tidak akan pernah memilih PKS kembali menjadi partai yang akan mewakili aspirasi rakyat. Sepakat kawan-kawan? Oleh karena itu, ini cuma perwakilan dari beberapa RT saja, Pak. Tapi ketika minggu depan sampai tanggal 27 PKS benar-benar meninggalkan Pak Anies, maka kita semua konstituen PKS akan datang bergerombol memastikan masyarakat Jakarta Utara bahwa kita akan mengepung kantor-kantor PKS. Semangat kawan-kawan? Oleh karena itu, sebagai aspirasi dari warga Jakarta Utara, harusnya ada harapan yang bisa disampaikan ke partai ini. Bukan kita taruh di depan pagar tidak boleh masuk. Ini merupakan wujud daripada tidak demokratisnya pemimpin di DPP PKS. Kita lanjutkan orasi kita siang hari ini. Pada hari ini kami semua dari warga Jakarta Utara kembali mendatangi DPP PKS karena satu hal yang kita ketahui bersama, bahwa PKB, PKS dan Nasdem merupakan partai pengusung Pak Anies. Dan ketika kita lihat ada gelagat daripada PKS untuk tidak mendukung Pak Anies. Kelihatan pada emosi ini satpam atau petugas keamanan gedung PKS ini keluar dikarenakan tendangan pintu oleh pengunjuk rasa pendukung Anies Baswedan sehingga terpancing keluar ya dari dalam gedung, yaitu petugas keamanan PKS ya. Ini masih orasi ini dan malah di shooting gitu ya. Tukang minum senangnya berantem, yang salah satunya adalah abang kita tadi nendang pintu, kita tahan dia. Itu mau kemudian nusuk PKS karena Pak Anies. Anda dapat nomor 1 di DKI Jakarta PKS ini 18 kursi kan sekarang. PDIP di bawah itu karena kotil efek ekor jasnya Pak Anies. Itu harus dipahami dong. Ada timbal balik seperti itu. Nah, tiba-tiba berubah seperti ini, kami kecewa. Jadi kekecewaan kami ini warga Tanjung Priok dengan tipikal kami, dengan gaya kami ini pernah ngawal UBM Ustadz Bastian Nasir ke Garut karena diancam oleh salah satu organisasi. Kami datang, ini Panglima EPR nih, ada di antara kita Panglima EPR. Forum Butabir Buk, kami 50 orang datang ke Garut ngawal Ustadz Bastian Nasir, diancam oleh organisasi. Kita harap di situ ada amplop fisik, Pak, karena kami inginkan seperti itu. Anak Priok itu kalau disuruh diajak makan-makan, diajak itu nggak mau, Pak. Kalau disuruh berantem, lah itu paling dulu semuanya tuh, Pak, dulu daftar. Kalau nggak diajak malah marah-marah. Di Garut kami lakukan itu. Itulah pendukung Anies Baswedan juga mengatakan bahwa pengalaman pendukung Anies yang dari Tanjung Priok mengawal Ustadz Bakhtiar Nasir ketika diancam di Garut ya, katanya begitu ya. Jadi ini semacam ancaman fisik ya. Namun demikian kelihatannya petugas daripada PKS ini tidak terpancing ya. Jadi kelihatannya ini sudah berhadapan-hadapan ya, sangat ngeri sekali ini kalau sampai terjadi percikan api. Dan tentunya ini sangat membahayakan terhadap keamanan dan keselamatan mereka, para pendemo. Seorang anggota PKS yang masih muda ini juga luar biasa ya, membahas mengenai Anies Baswedan. Kenapa yang disalahkan kok PKS ya?
Fun fact, suara PKS di pemilu 2024 itu 8,4%, yang artinya 91,6% rakyat itu nggak milih PKS. Gitu ya. Jadi kenapa saat PKS dianggap salah bikin langkah politik, yang marah tuh lebih dari 8,4%, bahkan bisa 2-3 kali lipatnya. Terus Anies yang nggak dapat dukungan dari partai lain, kok PKS juga yang disalahin? Itulah cerdasnya anak muda ini pendukung PKS begitu ya. Dan ini menyalahkan Anies dikarenakan bukan salah PKS, dikarenakan kenapa partai lain tidak mendukung Anies Baswedan tidak dipermasalahkan. Ya tentunya adalah PKB dan Nasdem gitu ya. Warga Jakarta akan menarik dukungan dari PKS apabila PKS tidak mengusung Anies Baswedan. Kok maksa? Aduh. Tidak mau lagi, tapi kalau PKS mengkhianati, tidak mau lagi mendukung Pak Anies, maka kami warga Jakarta akan menarik dukungan dan tidak akan lagi tidak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ke DPP PKS dalam rangka memberikan dukungan kepada Dewan Pimpinan Pusat PKS ya. dan juga mengucapkan banyak terima kasih ya. Mengucapkan terima kasih kepada DPP PKS yang sudah mencalonkan Pak Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur DKI dan Sohibul Iman sebagai cawagup. Kami hanya berharap PKS tetap istiqomah, tetap konsisten untuk berjuang bersama Pak Anies Rashid Baswedan. Lagi kami atas nama warga Betawi sangat berharap PKS memegang teguh itu semua, karena bagaimanapun juga walau kami bukan kader PKS, tapi dalam gerakan kami selalu mendukung PKS. Maka dari itu selama PKS berada dalam barisan bersama mendukung Pak Anies, maka kami warga Betawi akan terus mendukung gerakan daripada PKS. Tapi kalau PKS mengkhianati, tidak mau lagi mendukung Pak Anies, maka kami warga Jakarta akan menarik dukungan dan tidak akan lagi tidak mau. Itulah ancaman dari warga Jakarta, dikatakan akan menarik dukungan dari PKS apabila tidak mengusung Anies di Pilgub Jakarta. Begitu katanya. Kok maksa bang? Bismillahirrahmanirrahim. Habis olahraga Mardani Alisera ya. Siap-siap dan pertanyaan PKS koalisi apa oposisi ya? PKS dukung Mas Anies atau enggak ya? Kalau koalisi kayaknya kecil peluang dukung Mas Anies. Koalisi Tapi, kecil ya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan takut, ada Allah. Doa semua, insya Allah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas Mardani Alisera tegas berat untuk mengusung Anies Baswedan, begitu ya. Jadi keputusan dari DPP PKS sebelumnya bahwa kita di perencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Iya. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Ya, itulah M. Khalid yang mengatakan bahwa sudah menutup pintu untuk Anies Baswedan dikarenakan Anies Baswedan tidak bisa memenuhi tambahan 4 kursi agar bisa maju di Pilgub Jakarta. Emang
benar PKS udah nggak punya alasan buat dukung Anies? Bener. Kabar yang kurang enak datang dari Anies Baswedan yang katanya terancam bakal kehilangan dukungan dari PKS. Alasannya karena sampai sekarang belum ada tambahan partai yang mau ikut dukung beliau. Meskipun belum pasti, tapi ini merupakan masalah yang cukup serius bagi Anies dan PKS. Sebenarnya PKS belum secara tegas nih nunjukin sikapnya karena mereka masih mempertimbangkan basis pendukungnya yang sebagian masih menginginkan Anies maju di Jakarta. Hal ini dibuktikan saat puluhan warga Jakarta datang ke kantor DPP PKS di Jakarta Selatan pada Minggu kemarin dengan pakaian serba hitam. Katanya itu merupakan simbol protes karena mereka merasa demokrasi di Jakarta dan Indonesia sedang mati. Mereka dari 5 wilayah Jakarta, Utara, Selatan, Timur, Barat, dan Pusat berkumpul buat satu tujuan, minta PKS tetap dukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Gimana menurut kalian? Iya, fix saja sih kalau PKS tidak mengusung Anies Baswedan, ya tentu saja. Toh misalnya mengusung juga tidak bisa dikarenakan ya cuma 18 kursi sehingga kurang 4 kursi lagi gitu Mas Bro. Pada waktu yang berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, ini cara yang menurut saya smart, cerdas sekali buat dari Anies Baswedan ya. Bagaimana dia, ini istilah saya ya, mungkin nggak pas. Bagaimana dia diserang oleh DPTP, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, melalui jubirnya. Saya katakan diserang melalui jubirnya karena bukan mustahil para jubir itu, bukan mustahil maksud saya, mustahil para jubir menyuarakan orkestra yang sama, nada yang sama, ya, irama yang sama, lagu yang sama, yaitu tanda kutip menyalahkan Anies tidak mampu memenuhi deadline yang 4 Agustus untuk mencari 4 kursi baru, ya, tanpa sepengetahuan, restu atau bahkan perintah dari elit PKS. DPTP, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat. Entah itu presidennya, entah itu sekjennya, atau mungkin bukan mustahil juga dari ketua majelis syuronya. Kita tahu bahwa di PKS presiden memang hebat, tapi jauh lebih hebat lagi ketua majelis syuro, kan begitu kan? Kata seperti anak-anak bocor alusnya Tempo, ya kan? Itu disebut-sebut sebelum nama Sohibul Iman muncul, sempat muncul nama Idrus. Siapa Idrus? Anaknya ketua majelis syuro untuk dipasangkan dengan Anies Baswedan. Jadi saya sebetulnya selalu ingin berhusnuzon kepada PKS. Selalu ingin berhusnuzon. Makanya pagi tadi sebelum saya berangkat ke Pantai Indah Kapuk, saya sempatkan buat podcast yang oleh sebagian orang, lu bilang PKS ya, kan gitu kan. Kasihan PKS kan begitu kan, saya kasih judul kan. Lalu saya kutip cukup lengkap, walaupun tidak semuanya, artikel yang dikirimkan oleh sahabat saya Kiai Haji Nonop Hanafi dari Ciamis ya, bagaimana PKS babak belur, pengorbanan PKS terhadap Anies bla 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 bla. Cuman dengan penjelasan Anies yang menurut saya smart, ini smart. Karena gini, ini sebetulnya kan hubungan personal, komunikasi Anies dengan Hairudin, ketua DPW PKS Jakarta ya. Dewan Pengurus Wilayah Jakarta. Menurut saya individual personal ya, seperti kata Anies di awal-awalnya. Tapi bukan mustahil, Anies sudah membaca bahwa bukan mustahil voice note yang dikirim itu akan bocor, dan kalau bocor artinya tersebar. Dan ini menjadi suatu jawaban sekaligus bentuk perlawanan Anies terhadap DPTP. Kalau bilang begitu ya. Memang sih kalau kita menonton video-videonya bagaimana Presiden PKS Ahmad Saifu paling sedikit dalam 2 kesempatan berbeda, saya merasa maaf jijik. Saya merasa jijik, maaf ya, jijik. Jijik pertama ketika Ahmad Saifu mengatakan di depan para elit partai pada acara milad PKB, ayolah Pak Dasko, janganlah cuma PKB dan Nasdem saja diajak, PKS juga. Jadi bagaimana dia mau dengan gaya bercanda apapun itu ngemis menurut saya, dan menurut saya menjijikan. Kedua, ketika dia berpantun waktu Kaisang datang ke kantornya, aduh, itu lebih menjijikan lagi. Kaisang itu siapa? Ketua PSI Partai Gurem yang hanya karena dia adalah
anak Joko Widodo. Jadi ini menjijikan kedua. Saya coba tahan diri sebetulnya untuk mengatakan hal seperti ini karena menurut saya tidak pantas. Tapi apa boleh buat, itu yang dirasakan oleh rakyat Jakarta dan lebih khususnya oleh konstituen PKS. Anda bisa baca di akun X, begitu banyak orang memaki-maki PKS. Aduh, luar biasa. Salah satunya misalnya saya duduk mengatakan, Anda bergabung dengan orang yang selama ini Anda kritik, dinasti dan sebagainya, lalu bergabung ke sana. Menurut saya, kalau misalnya PKS istiqomah, walaupun dalam logika partai nggak masuk akal ya, tapi misalnya istiqomah sama-sama nggak dapat kursi, misalnya nggak dapat tiket ya, kurang 4 kursi, jadi PKS tidak punya calon gubernur dan Anies tidak punya pengusung. Itu menurut saya itu jauh lebih terhormat. Menurut saya ya. Tapi karena pertimbangan pragmatis segala macam, bergabung ke kelompok pembegal, penjahat gitu loh. Penjahat demokrasi, pembegal konstitusi dan sebagainya, seterusnya, pelaku kecurangan pemilu yang waduh, ini memang mengerikan sekali. Saudara, saya tidak ingin panjang lebar karena semakin saya ngomong saya semakin nggak enak. Yang selama ini saya tahan dari mulut saya tentang PKS, karena biar bagaimanapun sampai kapan ya? Sampai hari inilah, oke lah ya, bukan sampai sebelum peristiwa ini ya. PKS itu menurut saya masih top, masih keren. Tapi begitu bergabung dengan Kim, aduh, Kim itu kan kelompok para pembegal demokrasi, pembegal konstitusi, pengusung dinasti. Bagaimana mungkin orang yang selama ini menyerang tiba-tiba bergabung dengan pasukan itu? Saya ingin mengutip, mungkin kalimatnya nggak gitu pas, kata-kata Imam Syafi'i. Kalau kamu tidak berani, tidak mampu melawan kezaliman, janganlah kamu berdiri bersama orang-orang zalim itu. Dan saya kira itu jauh lebih paham para petinggi elit PKS karena mereka ilmu agama segala macam tentu sangat-sangat paham. Oke, saudara sekalian, kita lihat. Tapi ini sekali lagi menurut saya kemarin bukan cuma pada PKS, ini akan menjadi snowball. Kemarin terhadap partai-partai yang mengabaikan aspirasi rakyat yang fakta, seperti kata Anies tadi. Ini faktanya ya. Anies masih di ujungnya mengatakan kita siap sama-sama berjuang. Bismillah kata dia, menunggu tanggal 27 sampai 29. Saya nggak tahu apakah setelah voice note Anies ini beredar, kemudian DPTP akan balik kanan kembali dengan Anies, kemudian dia konsolidasi bersama PDIP misalnya atau apapun lah namanya. Saya nggak tahu, karena memang tawaran kursi menteri itu sangat menarik dan seperti kata anak bocor halus, penggantian logistik pilpres yang jumlahnya pasti triliun juga tidak kalah menariknya. Kalau PKS kemudian katakanlah bersama PDIP, katakanlah bersama PDIP mengusung Anies Baswedan dan menang, maka dalam logika partai mereka cuma dapat gubernur saja. Menteri hilang, padahal menteri itu wilayah kekuasaannya nasional, seluruh Indonesia ya, dan uang cash pengganti biaya logistik pilpres akan menguap. Dan ini terlampau berharga untuk diabaikan dalam logika partai politik. Bagaimana saudara sekalian? Oke, kalau ini bermanfaat, bantu share supaya teman-teman lain mendapatkan perspektif alternatif ya untuk menyikapi. Ya, yang teman-teman yang belum subscribe, please bantu Bang Edi Channel dengan menjadi subscriber. Saya Edi Mulyadi untuk FNN untuk Indonesia Lebih Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.